Tadi batang sudah direnungan ta bagienda tanggal 20 ya 19 Mei ya 19 Mei 2003 perapakan doa waris peduakan sesuai almanak Keluaran 12 ayat 20 siwah 42 panjang kali ya. Ya kita bacalah. Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Satu perikop. Perikopnya, itulah ke-10 anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak diragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sejendah. Jadi itulah ke-10 anak sulung orang Israel keluar dari anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Enda turin-turin juga bangsa, bagaimana bangsa Israel diminta oleh Tuhan melalui Musa untuk keluar oleh karena penindasan dan tangisan bangsa Israel.
Nah, kayak apa yang kita lihat adalah antara bangsa Mesir ya, yang tidak mengikuti apa yang Tuhan rancangkan. Ada 10 petaka gitulah, 10 petaka ya, luar biasa juga ya. Kita kadang-kadang satu hal yang tidak baik saja sudah kelengar gitu, oleh karena ketidakpatuhan terhadap rancangan Tuhan. APK 10, dan 10 inilah finalnya. Orang ya, raja sampai kepada masyarakatnya pun sudah nggak tahan ya, sudah nggak tahan dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan tentu NDP jadi renungan juga ya bagi kita, orang-orang yang sudah dipanggil, orang yang sudah dipanggil sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak ibada. Dan tentu dipanggil bukan sekedar dipanggil, tapi ada rancangan Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi siapapun yang dipanggil ya. Dan marilah kita ikutlah ibas rancangan panggilan itu gitu, supaya nanti jangan terjadi apa yang terjadi pada masa itu, ketika Fir'aun tidak mengikuti rancangan Tuhan bagi bangsa Israel yang pada masa itu ada di bawah kekuasaan mereka. Ada di bawah kekuasaan mereka. Nah, ada 600.000 keluar, dan mungkin juga ada bangsa lain. Kita nggak disebutkan bangsa lain. Dan ya, yang kita lihat lain ini adalah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Bagaimana Musa yang mewakili begitu gigih gitu ya, begitu gigih untuk mengikut rancangan Tuhan, dan akhirnya berhasil gitu ya. Nah, ini juga seringkali gitu ya, kita di dalam pelayanan pun ketika sekali gagal, 2 kali langsung putus asa gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana Musa ini terus mengikuti alur rencana yang dirancangkan Tuhan. Nah, bagian perikop inilah puncak keberhasilan bagaimana bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Dan yaitu tadi kepatuhan Musa ada kuasa gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya Musa ini juga nggak beda sama kita sebetulnya dari awalnya. Musa sendiri ngomong, aku ini siapalah gitu, bagaimana bisa aku bicara dengan seorang raja, tak mungkinlah didengar, dan aku ini juga bicara juga tidak pintar. Nah, mungkin itu juga yang kita hadapi sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia kegelapan menjadi dunia terang gitu ya, orang-orang Kristen, gereja. Kita juga tidak pintar berbicara. Nah, tapi apa yang kita lihat dari Musa ini, ya mungkin itulah cara Tuhan. Makanya selalu yang saya sampaikan, orang yang dipanggil itu bukan orang yang punya kekuatan hebat. Bukan orang yang punya kekuatan hebat yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi orang yang punya kemauan hebat. Karena kekuatan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita diminta adalah kemauan. Dan Musa itu lakukan. Dan Musa juga melakukan banyak mujizat. Nah, makanya pernah ada seminar seminar okultisme. Seminar okultisme di Gereja Benda Meriah. Ada dari STT Abdi Sabda, Gereja Metodis sebagai narasumber,
terkait dengan kuasa-kuasa pelepasan dan lain sebagainya, dia bilang itu bukan talenta. Itu bisa dipelajari dan yang penting kita mau. Dan mungkin itu juga yang terjadi pada Musa. Musa itu orang biasa. Dan ketika dia mau, dan itu yang terjadi. Tuhan bekerja, Tuhan menunjukkan kuasanya bagi orang yang mau. Ya, orang yang mau, yang taat. Makanya sebetulnya semua orang jemaat Tuhan itu bisa sebetulnya. Bagaimana Musa pun dulu yang tidak tahu apa-apa, dia ngakui sendiri nggak pintar bicara. Aku ini apalah gitu ya. Orang yang dibuangnya itu Musa itu. Ya, orang yang dibuang ke gurun pasir. Yang waktu zaman itu sebetulnya siapapun yang dibuang ke gurun pasir itu, keluar dari Mesir itu, tak ada orang hidup. Tidak ada orang yang hidup. Dan akhirnya dalam sejarah itu, ya Musa kembali ke Mesir untuk membela bangsanya. Dan Tuhan ya, jadi pelindungnya. Nah itulah juga jadi renungan bagi kita. Percayalah, ketika kita menyampaikan apapun yang seturut dengan rancangan Tuhan, Tuhan akan bekerja. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang mengajari juga ya apa yang mau kita sampaikan. Jadi marilah arah bahan nenda kita tolei pergegehi, maka mankala si patuh taat ibas rancangan Tuhan, Tuhan akan bekerja, akan memberi kuasa untuk melepaskan siapapun dalam kesulitan-kesulitan. Bagaimana orang Israel 600.000 orang itu dibela, dikeluarkan oleh satu orang tokoh oleh karena kuasa Tuhan. Nah ketuahan kalau si begitu kata di bata dengan si makaikan saya bas dulu untuk hari. Haleluya, amin.